Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri melantik kelompok kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD Kukar, di Pendopo Odah Etam Tenggarong. Adapun yang dilantik sebagai Ketua Pokja Bunda PAUD Kukar, yaitu Hajah Maria Esther. Hadir pada acara itu Bunda PAUD Kukar Andi Desca Pravidia Aulia, Kepala Perangkat Daerah, Kemenak Kukar, para camat, jajaran TPPKK Kukar, Bunda PAUD Kecamatan, Dharma Wanita Persatuan Kukar serta para undangan lainnya. Bupati Aulia mengatakan Bunda PAUD hendaknya melaksanakan bagaimana proses advokasi, sosialisasi, dan pengawalan terhadap PAUD. Menurutnya ada 3 komponen PAUD, yakni anak sebagai subjek, orang tua sebagai penanggung jawabnya, dan pihak sekolah. Untuk itu ia berharap Bunda PAUD beserta Pokjanya bisa menjadi katalisator 3 komponen itu. Lebih lanjut Bupati Aulia mengatakan, jika berbicara kecerdasan di era kecerdasan buatan AI saat ini, yang ditekankan adalah bagaimana mencari jawaban. Tentunya hal ini jadi tantangan tersendiri. Maka Bunda PAUD serta Pokjanya hendaknya bagaimana agar anak-anak memiliki pondasi yang kuat dan berkarakter. Misalnya dengan gerakan 0 sampai 6 tahun tanpa gadget. Sementara Maria Esther usai dilantik mengucapkan terima kasih kepada Disdi Kukar yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan khusus kepada Bupati dan Bunda PAUD Kukar, ia juga mengucapkan terima kasih atas amanat yang diberikan kepada seluruh pengurus Pokja Bunda PAUD Kukar. Disebutkannya, berdasarkan pedoman Bunda PAUD dari Direktorat PAUD Dikdasmen 2025, bahwa Bunda PAUD adalah salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis mendorong menciptakan PAUD bermutu dalam kerangka pengembangan anak usia dini. Bunda PAUD membentuk kelompok kerja yang disebut Pokja Bunda PAUD sebagai struktur kelengkapan. Berfungsi sebagai pelaksana teknis operasional dalam merealisasikan program kerja untuk mencapai kinerja Bunda PAUD yang telah ditetapkan. Untuk diketahui Pemkab Kukar berkomitmen pada program wajib belajar 13 tahun, diawali dengan PAUD minimal 1 tahun sebagai fondasi melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, yakni SD, SMP, dan SMA sederajat. Selain itu, untuk mengatasi tantangan putus sekolah, peran Bunda PAUD dan Pokja di semua tingkatan sangat diharapkan untuk menggerakkan masyarakat, mendata, dan mencari solusi agar semua anak dapat kembali bersekolah dan mendapatkan hak pendidikan. Pemkab Kukar akan terus berupaya meningkatkan layanan PAUD melalui perbaikan sarana dan peningkatan kompetensi pendidik. Kita nanti malam kita sudah mulai bekerja. Nanti malam itu akan ada penguatan pembekalan kepada pengurus Bunda PAUD maupun pengurus Pokja Bunda PAUD, karena ini kan ada Bunda PAUD-nya, ada pengurus Pokja Bunda PAUD. Jadi kalau pengurus Pokja Bunda PAUD Kabupaten yang sudah dilantik tadi, ntar malam itu kita adakan acara pembukaan sekaligus kita menerima materi-materi nanti pembekalan dari narasumber-narasumber yang nantinya narasumber dari Pokja Bunda PAUD Provinsi, kemudian dari BPMP, dari Dinas Pendidikan, terus kami juga selaku Ketua Pokja juga nanti akan menyampaikan materi-materi terkait dengan penguatan bagaimana pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kutai Kartanegara ini lebih maju, bermutu, dan berkualitas. Prokernya berarti sudah disusun belum? Sudah, insya Allah. Sudah disusun. Misalnya jangka pendek apa? Jadi kita untuk 5 tahun ke depan kan, kemudian nanti untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang kita menyesuaikan dengan program pusat, kemudian kita melakukan inovasi-inovasi di daerah seperti itu. Jadi rencananya nanti digandeng juga dari pihak pemerintah Bu ya untuk implementasi? Iya, kita bekerja sama dengan semua pihak masyarakat terkait, kemudian dengan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian dengan para pihak ketiga yaitu pihak swasta. Nanti kita akan melanjutkan ya melakukan kerjasama dengan para pihak yang terkait dengan bagaimana pengembangan anak usia dini di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mungkin boleh di-spill sedikit Bu untuk program jangka pendeknya apa aja Bu? Kita melakukan penguatan, nanti kita akan melakukan sosialisasi, advokasi, transisi PAUD ke SD. Jadi nanti kita adakan kelas parenting. Jadi nanti kita akan melakukan pertemuan dengan orang tua, kemudian dengan guru-gurunya, dengan para pemangku kepentingan yang ada di kecamatan, desa, dan kelurahan. Kemudian melakukan
evaluasi, karena kami ini kan pengurus tindak lanjut dari periode yang lalu, sehingga kita akan melakukan evaluasi ke depan apa yang harus kita lakukan. Yang kita pastikan nantinya bahwa anak usia dini itu terdata, kemudian terdaftar dan terlayani dengan baik di masing-masing satuan layanan PAUD. Karena kan gencar-gencarnya lagi stunting, banyak pihak-pihak itu mengintervensi dari stunting. Mungkin ada langkah-langkah ke depannya untuk itu. Iya, itulah kita katakan kelas parenting. Kita kelasnya itu bagaimana kita nanti memberikan pemahaman kepada orang tua, karena kan tanggung jawab pendidikan kan tidak hanya di dinas pendidikan atau di Pokja PAUD saja, tapi ada banyak pihak yang terlibat. Nah, terkait dengan stunting, kita akan melakukan bagaimana parenting. Namanya parenting juga kita melakukan kerjasama, kita melakukan pembekalan dengan orang tua dan masyarakat. Mungkin ada harapan ke depannya, Bu? Ya, harapan ke depan kita ingin nantinya layanan PAUD di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih baik lagi, lebih bermutu dan maju, dan anak-anak kita semua terlayani dengan baik. Harapan kami terkait dengan pelantikan hari ini yang kita lantik adalah Pokja Bunda PAUD. Pokja ini tugasnya adalah membantu Bunda PAUD dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku Bunda PAUD. Sebagaimana yang kita pahami, tugas dan fungsi Bunda PAUD itu adalah untuk melakukan proses evaluasi, terus koordinasi dan supervisi terhadap dan advokasi terhadap program pendidikan PAUD yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, jadi dengan adanya Pokja ini, nanti Pokja ini akan membantu dinas instansi terkait untuk merumuskan pendidikan seperti apa yang tepat untuk pendidikan usia dini untuk anak-anak kita di Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu, lebih kurang begitulah yang kita laksanakan hari ini. Kedepannya nanti dijadikan mitra kerja bagi pemerintah, Pak? Ya, pastinya tadi juga sudah kita lihat bahwa dia sudah dilakukan penandatanganan kerjasama antara Bunda PAUD dengan instansi terkait. Jadi kita berharap dengan sudah dibangun atau terjalinnya hubungan perjanjian kerjasama antara Bunda PAUD dengan instansi terkait ini, itu akan membuat kerja-kerja dari Bunda PAUD itu sendiri itu bisa menjadi semakin mudah, utamanya dalam hal yang bersifat koordinatif, ya, dalam hal yang bersifat koordinatif. Jadi kita berharap ke depan pendidikan untuk anak usia dini ini benar-benar mengedepankan aspek pembangunan karakter, sehingga apa? Sehingga anak-anak kita di Kabupaten Kutai Kartanegara nanti akan memiliki kekuatan emosional, kekuatan karakter yang kuat, sehingga mereka akan lebih kuat lagi untuk menghadapi pendidikan di masa yang akan datang. Tadi di sambutan Bapak disampaikan bahwa banyak anak-anak itu kekurangan perhatian orang tua, Pak. Mungkin bisa disampaikan lagi, Pak? Ya, memang saya sampaikan tadi berdasarkan data, ya, saya membaca fatherless di Indonesia itu sekitar 20%. Artinya anak-anak yang merasa kehilangan sosok ayah itu di Indonesia itu lebih kurang 20%. Nah, kalau data motherless itu kami belum dapatkan datanya, dan ini utamanya terjadi karena kita seringkali gagap dalam mendidik anak kita. Ya, tadi saya sampaikan seperti misalnya kita pengen anak kita biar tidak nangis, itu kita kasih handphone, ya kan? Kita tidak tahu juga apa yang dia tonton di handphone, dibukakan YouTube, dia nontonlah apa yang mau dia tonton di sana. Gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang menurut hemat kami agak sedikit keliru, yang memang harus kita luruskan, karena sekali lagi kadangkala kita selalu atau kita puas dengan misalnya anak-anak kita mendapatkan nilai akademik yang bagus, akan tetapi kita tidak pernah menanyakan ke anak-anak kita misalnya di sekolah tadi seberapa banyak teman-teman yang dia bantu, seberapa apakah dia dalam mengambil makanan itu dia ngantri, atau dia di kantin itu dia ngantri. Artinya pembangunan karakter seperti inilah yang menurut hemat saya yang kita butuhkan sekarang. Jadi dan kadang kita menganggap ini sesuatu yang enteng gitu, karena kita tidak melihat dampaknya ini langsung gitu. Mungkin ada pesan dengan harapan untuk Bunda PAUD yang baru dilantik? Harapan kami Bunda PAUD bisa mendampingi, ya,
Kan kalau kita bicara pendidikan anak usia dini itu komponennya ada 3. Yang pertama adalah orang tua itu sendiri, yang kedua adalah pihak sekolah, dan yang ketiga adalah katalisator. Dan hari ini kita menganggap katalisator itu adalah grupnya Bunda PAUD dengan Pokjanya. Jadi harapan kita Pokja ini atau Bunda PAUD ini bisa menjadi katalisator yang mempercepat proses reaksi antara sekolah dan juga orang tua dalam menghadirkan pendidikan anak usia dini yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Sebagaimana kita ketahui 1-3 tahun, 0 sampai 1 tahun itu anak-anak itu butuh kecerdasan emosional yang baik, bonding dengan orang tuanya. 1-3 tahun itu butuh kecerdasan motorik, habis itu mereka juga pertumbuhan terjadi di sana. 4 tahun ke atas itu barulah kita bicara terkait dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional. Nah, ini yang menurut hemat kami, ini yang harus dikawal dengan baik oleh Bunda PAUD itu sendiri. Gitu. Jadi, dan kami juga berharap bahwa di Kutai Kartanegara, karena kita merupakan daerah yang kaya akan adat dan budaya, kita bisa memiliki model pendidikan anak usia dini yang benar-benar mencerminkan karakter Kutai Kartanegara. Nanti mereka saya minta mereka rumuskan itu. Jadi kita tidak kehilangan entitas dan identitas kita itu, sehingga anak-anak kita, utamanya yang anak di usia dini itu mereka punya punya karakter, punya kekuatan emosional yang kita tanamkan sejak usia dini. Bagian Prokom Setkap Kukar, Tim Dokumentasi Pimpinan, melaporkan.